pelajaran dari SMP Negeri 1 Pabuaran. Cerita yang akan saya bawakan adalah asal mula Batu Kuwuk. Dahulu ada seorang saudagar yang kaya raya, tetapi saudagar itu perilakunya buruk sekali. Dia sangat sombong dan kikir. Karena budi pekertinya buruk, penduduk desa sangat membencinya. Suatu hari, saudagar itu kedatangan pengemis tua berkaki pincang. Dia meminta makanan. Tuan, tolong berikan saya sedikit makanan, Tuan. Saya sudah 2 hari ini tidak makan. Namun, bukannya memberi, saudagar itu malah menghardik dan mencaci maki. Hei, enak saja kau minta-minta. Kau kira hartamu ini milik nenek moyangmu? Sudah, saya pergi. Si pengemis didorong oleh saudagar hingga jatuh tersungkur. Mendapat perlakuan seperti itu, si pengemis pun marah. Dasar manusia sombong! Tunggulah, sebentar lagi kau akan mendapat balasan akibat perbuatanmu ini. Kata si pengemis sambil bangkit berdiri, kemudian pergi tanpa menoleh lagi. Keesokan harinya, ketika saudagar bangun dari tidurnya, kedua kakinya sulit digerakkan. Ia tidak mampu bangkit dari tempat tidurnya. Dia pun panik. Dia perintahkan kepada pegawainya untuk mencari tabib, dukun, atau orang sakti yang dapat mengobati penyakitnya. Nyenyak sekali. Kau itu pengawal, kemarilah, kakiku sakit sekali. Cepat cari tabib untuk mengobati kakiku ini. Baiklah Tuan, saya akan mencarikan tabib untukmu. Namun tak satu pun orang pintar yang berhasil mengobati penyakitnya. Saudagar itu pun berjanji bahwa ia akan memberikan separuh harta kekayaannya kepada siapa saja yang dapat mengobati penyakitnya. Mendengar hal itu, si pengemis tua berkaki pincang pun datang kembali dan menjelaskan apa yang menjadi penyebab lumpuhnya kaki saudagar tersebut. Musibah yang menimpamu disebabkan oleh sifatmu yang sombong dan kikir. Ada beberapa syarat jika kau ingin sembuh pulih. Pertama, kau harus rendah hati dan pemurah. Kedua, kau harus bertapa di atas batu cekung selama 7 hari 7 malam. Ketiga, penuhi janji-janjimu untuk membagikan separuh harta kekayaanmu kepada orang-orang miskin di sekitar tempat tinggalmu. Baiklah, saya akan menuruti perintahmu. Dengan dibantu oleh pengawalnya, berangkatlah saudagar untuk bertapa di atas batu cekung selama 7 hari 7 malam. Pada hari terakhir pertapaan, keajaiban itu terjadi. Dari pusat batu cekung tersebut menyemburlah sumber mata air panas. Melihat hal itu, saudagar pun menghentikan tapaannya. Lalu ia mandi menggunakan sumber mata air panas tersebut. Sungguh aneh. Akhirnya kakiku dapat bergerak lagi. Sungguh aneh. Kedua kakinya yang semula lumpuh kini dapat ia gerakan kembali. Setelah berendam agak lama, saudagar itu pun dapat menggerakkan kedua kakinya dengan normal seperti sedia kala. Setelah sembuh seperti sedia kala, saudagar itu pun kembali ke rumahnya. Ia memenuhi janji-janjinya untuk
tanggalnya. Ia betul-betul telah berubah. Ketika ada pengemis datang, buru-burulah ia memberikan makanan atau uang sepatasnya. Ketika ia menikah, tidak memilih putri orang kaya, melainkan gadis desa anak seorang petani. Kiranya pengalaman pahitnya dulu yang tak bisa berjalan, kini telah membuatnya insyaf, tidak lagi sombong, melainkan suka menolong sesama. Orang-orang yang dahulu membencinya kini berbalik menyukainya. Perdagangannya pun semakin lancar, ia bertambah kaya raya. Nah, penduduk setempat menyebut istilah cekung dengan kuung. Maka batu cekung yang telah menjadi penyebab sembuhnya kaki saudagar disebut juga dengan batu kuung. Konon berbagai macam penyakit dapat sembuh apabila mandi menggunakan sumber mata air panas batu kuung yang terletak di kaki Gunung Karang. Nah, teman-teman, tahu tidak pesan moralnya? Pesan moral yang dapat diambil dari cerita ini adalah sebagai manusia, kita tidak boleh sombong karena harta, pangkat, dan jabatan hanyalah sifat Tuhan yang dapat diambil kapan saja. Oleh karena itu, berbagilah sesama manusia dan saling tolong menolong. Itulah cerita yang saya bawakan.